Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Manafi Muklisa dengan NIM C1C024090. Saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 21 pada karyawati, karyawan pindah tugas, dan upah. PPh pasal 21 pada karyawan. Ketentuan umum PPh 21 bagi karyawan dan perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur pajak penghasilan dan UU Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur ketentuan umum perpajakan yang diperbarui dengan UU Nomor 7 Tahun 2021. Berikut pengenaan pajak penghasilan bagi karyawan. 1. Karyawan wajib dipotong PPh 21 jika penghasilannya melebihi PTKP. 2. Perusahaan wajib memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak karyawan setiap bulan. 3. Pengenaan PPh 21 ini berlaku bagi karyawan tetap, tidak tetap, pekerja lepas, hingga tenaga kerja asing untuk PPh 26 untuk karyawan WNA. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan PPh 21 karyawan. Yang pertama, penghasilan bruto. Yang kedua, ada pengurang, yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun. Dan yang ketiga itu PTKP. Yang keempat itu status perkawinan dan tanggungan. Yang kelima itu tarif progresif 5 sampai dengan 35% sesuai dengan lapisan PKP. Contoh perhitungan PPh pasal 21 pada karyawannya itu: Nyonya Bungasari adalah seorang karyawati di PT Nusantara Abadi. Ia telah menikah, suaminya bekerja sebagai pegawai swasta, dan memiliki satu anak. Setiap bulan Nyonya Bunga menerima gaji pokok sebesar 8.500.000 dan tunjangan tetap sebesar 500.000. Dan potongan iuran pensiun karyawan sebesar 150.000. Untuk perhitungannya sebagai berikut: penghasilan bruto per tahunnya yaitu 9 juta dikali 12 bulan sama dengan 108 juta. Untuk pengurangannya yaitu 5% dikali 108 juta sama dengan 5.400.000, maka dipakailah 6 juta yaitu normalnya untuk pengurang biaya jabatan. Lalu iuran pensiun sebesar 150.000 dikali 12 bulan sama dengan 1.800.000 dengan total pengurang yaitu 7.200.000. Untuk penghasilan netonya yaitu 108 juta dikurang 2 juta. Untuk penghasilan netonya itu sebesar 108 juta dikurang 7.200.000 sebesar 100.800.000. Lalu untuk PTKP pribadi yaitu TK0 sebesar 54 juta dengan tanggungan satu anak sebesar 4.500.000. Dan karena suami bekerja, karyawati tidak berhak tambahan PTKP kawin, maka total PTKP-nya adalah 54 juta ditambah dengan 4.500.000, maka didapat 58.500.000. Untuk penghasilan kena pajaknya yaitu 100.800.000 dikurang dengan PTKP sebesar 58.500.000, maka didapatlah PKP-nya sebesar 42.300.000. Lalu PPh terutang setahunnya karena 42.300.000 masih di lapisan 5%, maka 42.300.000 dikali 5% sama dengan 2.115.000. Itu adalah PPh terhutang setahun. Untuk PPh 21 per bulan yaitu 2.115.000 dibagi dengan 12 bulan, maka didapatlah untuk satu bulannya sebesar untuk per bulannya itu 176.250. Untuk perhitungan tarif efektif rata-ratanya yaitu gaji plus tunjangannya itu sebesar 9 juta dengan status Nyonya Bunga K1 atau menikah dengan suami bekerja dan satu anak, termasuk di kategori B. Untuk kategori B dengan penghasilan bruto bulanan sebesar 8 juta sampai dengan 9.500.000, maka didapatlah tarifnya sebesar 2%. Maka PPh 21-nya yaitu 9 juta dikali 2% sama dengan 180.000. PPh setahunnya itu sebesar 2.115.000 dengan potongan Januari sampai November yaitu 180.000 dikali 11 bulan sama dengan 1.980.000. Maka kekurangan bayar yang akan dibayarkan pada bulan Desember yaitu sebesar 2.115.000 dikurangi dengan 1.980.000, maka didapatlah biaya pada bulan Desember yaitu 135.000. Selanjutnya PPh 21 pada karyawan yang pindah kerja.
PPh 21 pindah tugas adalah perhitungan ulang pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan yang berpindah kerja atau pindah penugasan dalam tahun pajak yang sama. Jika seseorang pindah kerja atau tugas di tengah tahun, pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan lama harus digabung dengan penghasilan di perusahaan baru. Mekanisme pindah tugas yang pertama pada perusahaan lama itu melakukan pemotongan PPh 21 sampai bulan akhir karyawan bekerja dan memberikan bukti potong yang memuat penghasilan dan pajak yang sudah dipotong. Yang kedua itu untuk perusahaan barunya, untuk menggabungkan penghasilan bruto dari perusahaan lama ditambah penghasilan di perusahaan baru, lalu mengurangi dengan biaya jabatan, pensiun, dan PTKP. Lalu menghitung PPh 21 setahun, lalu dikurangi dengan PPh yang sudah dipotong oleh perusahaan lama, dan sisanya dipotong secara proporsional pada bulan-bulan sisa. Untuk contohnya, pada karyawan pindah kerja itu, Tuan Bastian berstatus TK1, lajang dengan 1 tanggungan, bekerja di PT Maju sejak Januari 2025 dengan gaji 12 juta per bulan, membayar iuran pensiun sebesar 120 ribu per bulan, dan pindah tugas pada 1 Agustus 2025. Dan mulai Agustus 2025, Tuan Bastian bekerja di PT Jaya dengan gaji sebesar 14 juta per bulan dan iuran pensiun 150 ribu per bulan. Yang pertama itu untuk perhitungan PPh 21 di perusahaan lamanya. Untuk penghasilan bruto dari Januari sampai Juli yaitu 12 juta dikali 7 bulan, didapatlah 84 juta. Dan untuk tarif potongan bulanannya, kategori A yaitu 12 juta dengan tarif 5%, maka PPh 21 per bulannya adalah 5% dikali 12 juta, maka didapat 600 ribu. Total PPh 21 Januari sampai Juni yaitu 600 ribu dikali 6 bulan, maka didapat 3.600.000. Untuk perhitungan bulan akhir, yaitu bulan Juli, dengan tarif progres pasal 17 UU PPh, untuk penghasilan bruto sebesar 84 juta dengan pengurang biaya jabatannya 5%, 4.200.000, iuran pensiun sebesar 120 ribu dikali 7 bulan didapatlah 840 ribu, dengan total pengurang yang itu 5.004.000. Untuk penghasilan netonya itu 84 juta dikurang 5.004.000. Untuk penghasilan netonya itu 84 juta dikurangi 5.040.000 dengan total 78.960.000. Untuk PKP setahunnya yaitu 78.096.000 dikurangi 58.500.000, maka didapatlah 20.460.000. Untuk PPh 21 terutangnya yaitu 5% dikali 20 juta, 400. Untuk PPh 21 terutangnya yaitu 5% dikali 20 juta 460.000, maka didapatlah 1 juta 23.000. Untuk selisih PPh 21 yang sudah dipotongnya itu sebesar 3,6 juta dan PPh 21 terutangnya itu 1.023.000, maka kelebihan potongannya itu 2.577.000. Maka PT Maju harus mengembalikan sejumlah tersebut kepada Tuan Bastian. Lalu untuk perhitungan PPh 21 di perusahaan barunya yaitu pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2025. Yang pertama yaitu brutonya sebesar 14 juta dengan tarif efektif yaitu 6%. PPh 21 per bulannya itu 6% dikali 14 juta, maka didapat 840.000. Dengan total untuk bulan Agustus sampai Novembernya itu 840.000 dikali 4 bulan sama dengan 3.036.000. Untuk periode Desembernya yaitu penghasilan bruto sebesar 14 juta dikali 5 bulan sama dengan 70 juta, pengurangnya sebesar 4,25 juta, maka penghasilan netonya 70 juta dikurang 4.250.000, maka didapat 67,75 juta dengan PTKP 1 yaitu 58,5 juta. Maka didapatlah PKP-nya 65,75 juta dikurangi 58,5 juta, maka didapat 7,25 juta.
PPh 21 terhutangnya itu 5% dikali 7.250.000, maka didapat 362.500. Dengan selisih PPh 21 Desembernya itu yang sudah dipotong adalah 3,36 juta, sedangkan PPh terhutangnya 362.500. Maka kembalian potongan itu 3,36 juta dikurang 362.500 sama dengan 2.997.000 sekian, maka PT Jaya wajib mengembalikan sisanya kepada Tuan B. Selanjutnya, PPh pasal 21 atas upah. PPh pasal 21 atas upah adalah pemotongan pajak penghasilan yang dikenakan kepada orang pribadi atau penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Ada beberapa upah yang biasanya dibayarkan, yaitu upah harian, upah mingguan, upah satuan atau borongan, dan upah yang sifatnya tidak tetap. Saya akan menjelaskan contohnya pada upah yang dianggap sebagai penghasilan tetap bulanan. Andi menerima upah harian sebesar 500.000 dan bekerja selama 26 hari dalam sebulan, sehingga total upah yang diperoleh dalam satu bulan adalah 13 juta. Karena penghasilan ini diterima secara rutin setiap bulan, maka perhitungan PPh 21-nya tidak lagi menggunakan metode harian, melainkan dianggap sebagai penghasilan tetap bulanan. Penghasilan bruto setahunnya itu 13 juta dikali 12 bulan sama dengan 156 juta. PTKP setahunnya itu 54 juta dan penghasilan kena pajak atau PKP-nya sebesar 156 juta dikurangi 54 juta, maka didapat 102 juta. PPh setahun dengan tarif progresif yaitu lapisan pertamanya 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta. Lapisan kedua yaitu 42 juta dikali 15% sama dengan 6.300.000. Untuk total PPh 21 setahunnya yaitu 9.300.000. Maka hitungan PPh 21 per bulannya itu sebesar 775.000 per bulan. Untuk contoh yang kedua yaitu PPh 21 atas upah yang mendapatkan gaji dari proyek borongan atau upah dari proyek borongan, yaitu Rina adalah seorang pekerja dengan status kawin dan memiliki satu tanggungan. Ia mendapatkan penghasilan dari proyek borongan sebesar 30 juta yang diselesaikan dalam 2 bulan. Karena sifat penghasilannya berupa upah borongan dan bukan gaji bulanan tetap, maka penghasilan ini diperlakukan sebagai penghasilan tidak teratur. Contoh penjelasannya itu PTKP setahun yaitu 54 juta, batas PTKP bulanan ditambah 1 bulan lagi untuk penghasilan tidak teraturnya yaitu 54 juta ditambah 4.500.000, maka didapat 58.500.000. Untuk dibandingkan dengan penghasilan borongan Rina, penghasilan borongannya itu sebesar 30 juta dan batas PTKP disetahunkannya itu 58,5 juta. Karena 30 juta itu lebih kecil dari 58.500.000, maka Rina tidak dikenakan PPh pasal 21. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.